ini ya, developer Kota Baru Parahyangan yang paling besarnya, yang ikut serta memajukan atau membuat kawasan ini berkembang dengan pesat. Dan yang memudahkan atau yang membuat proyek atau lokasi di Bandung Barat ini menjadi Sunrise Property didukung dengan apa? Dengan adanya akses tol Padalarang. Kemudian juga dengan adanya kereta cepat Jakarta atau stasiun kereta cepat yang ada di Padalarang. Nah, ini membuat Bandung Barat saat ini menjadi Sunrise Property. Ya, karena berbeda dengan kawasan yang lain, Bandung Barat ini dari sisi infrastrukturnya tertata dengan baik. Jalan-jalannya besar, kemudian tertata juga dengan baik, mana untuk fasilitas publik, mana untuk apa namanya, fasilitas ataupun untuk sarana yang lainnya lengkap ada di sini. Dan dengan bangga juga hadir ya di Bandung Barat The Emerald Resort. Boleh next Kang Nugi? Nah, The Emerald Resort ini merupakan Buying the View ya, masterpiece-nya dari Yan Prolet. Dan ini kita bisa lihat bahwa untuk master plan-nya aja kita pakai Tonland ya sebagai konsultan dari infrastrukturnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, yang tidak dimiliki oleh developer lain. View-nya itu yang sangat menarik. Bisa kita lihat ya. Di pagi hari kita bisa lihat ya embun gitu kan, atau kabutnya turun, pegunungan terlihat dengan indah di kejauhan. Dan kita bisa lihat fasilitas-fasilitas terdekat ya, ada IKEA terlihat dari lokasi kita. Kemudian Wahoo juga terlihat dari kita. Dan kita bisa lihat di suasana cuaca yang cerah, kita bisa lihat pemandangan kota Bandung secara utuh. Nah, ini dia Bapak Ibu, dengan view-nya itu 360 derajat. Dan juga di malam harinya, city light-nya sangat indah. Nah, ini yang memang tidak dimiliki developer lain. Nah, ini keunggulan dari DMR Resort. Dan bukan hanya itu, next. Ada berbagai keunggulan yang dimiliki oleh produk kita atau proyek kita ini. Apa aja? Yang pertama, lokasi kita berada di wilayah urban. Ya, ini merupakan wilayah urban kota satelit. Luasnya kita ini 30 hektar. Dan sebetulnya ke depannya ini akan apa memungkinkan untuk pengembangan sehingga proyek kita akan berkelanjutan. Yang yang kemungkinan ya yang ke depannya dengan berkelanjutan itu akan membuat apa? Capital gain kita itu akan tinggi dan terus meningkat. Konsep kita juga one gate system, yang artinya dari sisi keamanan, privasi ini akan terjamin ya. Kemudian juga punya desain gate-nya, kemudian konsep rumahnya itu mewah, modern. Sehingga ini sebetulnya menghasilkan citra diri dari pemilik rumah yang ada di Emirates itu ini akan semakin meningkat ya. Dan bukan cuma dari desain rumahnya, bukan main gate-nya aja yang mewah. Row jalannya, boulevard parkir itu 20 meter. Dan ini juga nantinya ada yang di paving block, kemudian juga ada yang di cor beton. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa lihat bahwa lingkungan kita itu sekelilingnya dipagarin, ya. Next, boleh dipagarin. Kemudian juga ada berbagai fasilitas yang disiapkan oleh DMR Resort. Ada sarana tempat ibadah, kemudian juga tempat bermain, jogging track, ada disiapkan juga gazebo dan barbecue area. Nah, menariknya untuk fasilitas ini memang menarik karena kenapa? Berada di atas pebukitan dengan konsep resort ini membuat fungsi-fungsi dari fasilitas ini bisa digunakan setiap saat. Ya, bisa berberekuan tiap minggu mungkin di saat weekend, juga bisa bersantai-santai di gazebo di saat kita mungkin apa namanya melepas lelah ya penat dari pekerjaan. Untuk jogging jogging track pun sama ya, sore-sore ataupun pagi hari di saat liburan bisa berolahraga dengan nyaman ya, bisa melihat pemandangan kota Bandung ya, pebukitannya. Dan juga untuk tempat ibadah kita akan buatkan sentral tempat ibadah, ada masjid ya yang berada di tengah-tengah kawasan kita. Dan selain itu kita bisa lihat juga di sekeliling kawasan kita ada berbagai fasilitas kebutuhan ya, ada rumah sakit, ada fasilitas pendidikan, karena kita paham ya Bapak Ibu, kita di saat punya orang tua yang mungkin sepuh, tentu juga butuh perhatian lebih ekstra untuk kesehatannya. Jadi kita nggak khawatir sewaktu-waktu ada kondisi insiden darurat itu ya, atau mungkin anak juga yang masih riskan terhadap penyakit gitu ya, bisa dengan mudah mengakses ke rumah sakit karena sangat dekat dengan lokasi kita. Bicara tentang fasilitas pendidikan, kita dekat dengan berbagai fasilitas pendidikan berskala internasional. Ya, kita juga bisa melihat
lokasi kita itu dekat dengan Wahoo, ya. Ada apa namanya sarana rekreasi terbesar di Asia Tenggara, Wahoo. Ada juga IKEA. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Bandung, IKEA itu hanya ada satu. Di mana? Bandung Barat. Ya, bersebelahan atau dekat dengan lokasi kita. Nah, buat customernya, buat konsumen Bapak Ibu, nggak perlu repot-repot untuk menganalisa lokasi ini akan seperti apa ke depannya. Ada IKEA. Ya, yang mana IKEA tentu membuat atau menghadirkan IKEA di kawasan Bandung Barat ini tentu dengan berbagai pertimbangan. Dan tentunya prospek ke depannya kawasan di Bandung Barat akan berkembang dengan pesat. Dan juga ada Yogyakarta Junction untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang paling menarik memang tadi view eksotis dari Demera Resort yang tidak dimiliki oleh developer lain ini. Ya, next. Nah, kita bisa lihat begini lokasi kita strategisnya Bapak Ibu ya. Kita lihat di peta kita ya, bisa kita lihat di Google Map juga ya. Kita bisa lihat bahwa jarak dari Wus ke Demera Resort hanya berjarak 17 menit aja atau hanya berjarak 7,3 km. Kemudian ke Wahoo ya. Jarak dari Demera Resort ke Wahoo itu hanya berjarak 9 menit ya, dengan jaraknya ini 2,5 km. Ke Gate Tol Padalarang ini hanya berjarak 14 menit atau 6,2 kilo. Dan ke IKEA yang tentunya ini juga menjadi apa itu sebagai referensi pertimbangan Bapak Ibu untuk memilih satu hunian, ternyata berjarak hanya 9 menit atau 2,4 kilo. Naik, boleh Kang Nugi? Nah, jarak dari stasiun Wus ke lokasi kita hanya berjarak 15 menit. Ya, ini sangat dekat Bapak Ibu. Bayangkan, punya rumah ya, punya hunian dekat dengan fasilitas modern dan ini merupakan kebanggaan bangsa, kebanggaan Indonesia, kebanggaan Bandung yang tidak semua negara punya ya. Next. Dan kita juga dekat dengan gerbang tol Padalarang hanya berjarak 10 menit ya. Di mana-mana memang semua developer mencari lokasi ya yang dekat dengan gerbang tol. Customer mencari yang kira-kira rumah itu dekat dengan gerbang tol ya. Gerbang tol kita berjarak hanya 10 menit. Nah, ke Wahoo yang tadi ya sudah dikenal terbesar se Asia Tenggara, ini berjarak hanya 5 menit. Ya, yang artinya nanti Bapak Ibu yang punya hunian di Demera Resort apabila ingin berekreasi ya ke wisata alam ini hanya berjarak sekitar 5 menit. Next. Ke IKEA ini hanya berjarak 5 menit. Ini dengan adanya IKEA ini kebutuhan Bapak Ibu ya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan purnis ataupun bahan material ada dekat dengan lokasi kita. Yang tadi yang terpenting adalah dengan ada IKEA ini sebetulnya mencerminkan atau menunjukkan bahwa lokasi Bandung Barat ke depannya akan sangat menarik untuk dijadikan investasi atau untuk tempat tinggal ya. Kemudian juga ke Yogyakarta Junction hanya berjarak 5 menit. Ini untuk kebutuhan sehari-hari, tentu berbelanja ya nggak terlalu jauh ya, sangat dekat dengan lokasi kita. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, untuk master plan kita itu menarik ya. Bagaimana bentuknya itu memanjang. Yang mana memanjang ini di atas bukit sehingga menghasilkan view yang sangat indah 360 derajat, tidak terhalang antar rumah nantinya. Dan banyak fasilitas yang kita siapkan. Mulai Martin Gallery juga untuk bersantai-santai berkunjung ya sebelum bisa menikmati atau tempat tinggal di Demera Resort, bisa datang ke Martin Gallery kami nantinya dengan suasana alam, suasana yang sangat nyaman. Naik ke atas ya, ada, boleh di back dulu Kang Nugi. Naik ke atas itu nanti ada fasilitas dari kita disiapkan, ada charging stationnya. Ada charging stationnya, kemudian bersebelahan dengan untuk marketnya, kios-kios, juga ada masjidnya. Ya, kemudian juga dengan konsep yang sangat menarik, berbagai fasilitas kita siapkan, dan yang salah satu yang paling menarik dari kawasan kita yaitu ada clubhouse di bukit tertingginya. Next. Nah, di sini memang ada banyak sekali berbagai fasilitas sudah kita siapkan ya, menyebar di beberapa titik sehingga menghasilkan semua titik-titik itu sangat itu menarik karena memang punya berbagai fasilitas yang tersebar ya. Ini nanti bisa dinikmatin oleh semua warga yang ada di Demera Resort. Next. Nah, kita akan lihat bagaimana untuk konsep atau desainnya. Kita bisa lihat dari desain pedestriannya ya. Pedestriannya ini tertata dengan baik, mana untuk pejalan kaki,
mana untuk roda 4, ya, kendaraan mobil, mana juga untuk roda 2, sepeda motor atau sepeda, ya, tertata dengan baik supaya supaya apa? Supaya mobilitas itu bisa dengan lancar, ya. Kemudian juga di depannya itu ada gerbang yang sangat mewah. Konsepnya kalau diperhatikan di atas itu menyerupai daun, ya. Ini memang ngikutin konsep alam perbukitan. Kanan kirinya ditanam taman-taman gitu ya. Kemudian juga untuk perahu jalannya yang tadi 20 meter memudahkan mobilitas untuk keluar masuk kendaraan. Next. Nah, di sebelah juga nanti akan disiapkan, ya, ada martingale kita, ya, ada parkiran-parkirannya untuk pengunjung dan masuk ke gerbang kita dengan konsep yang sangat mewah. Ini main gate-nya. Nah, di beberapa lokasi atau beberapa klaster kita siapkan juga musola, ya. Salah satunya ada di tipe yang Royal Park, itu akan disiapkan musola. Tentu ini untuk memudahkan ibadah dari Bapak Ibu sebagai warga dari Demara Resort. Next. Nah, juga banyak fasilitas ruang terbuka hijau, ya. Ada kita tanam pohon-pohon besar supaya memang suasana alamnya lebih asri lagi dengan konsep rumah-rumah yang sangat menarik dengan konsep pebukitan. Next. Dan di cluster Kingston ini ada kita buat atau siapkan juga untuk area bermain anak. Jadi nanti anak-anaknya itu dengan nyaman, dengan tenang bisa menikmatin area bermain, ya, dengan pengawasan orang tuanya. Karena kenapa? Ada di tengah-tengah. Jadi orang tuanya bisa melihat dari dalam rumah, mengawasin anak-anaknya apabila memang nanti mungkin berbahaya bisa diingatkan. Jadi kontrol dengan baik, ya. Karena untuk taman kita siapkannya berada di tengah-tengah. Next. Nah, ini untuk jogging tracknya. Jadi buat Bapak Ibu yang memang suka, ya, untuk berolahraga, untuk lari pagi, jogging, ya, bisa di sini nanti. Disiapkan juga ada untuk area jogging tracknya. Kemudian kita bisa lihat di lokasi tadi ada masjidnya. Jadi kurang lebih view-nya kan seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu, punya rumah dengan fasilitas ada masjid, ada untuk tempat berbelanja, ada juga untuk charging stationnya di pas bundarannya itu. Lihat pemandangan ke bawahnya itu city view-nya itu, ya. Kita bisa lihat city light-nya, ya. Jadi kelap-kelip malam harinya yang sangat indah. Kemudian juga kita bisa lihat pemandang alam pembukitannya. Ini keren banget Bapak Ibu. Jadi ini memang rumah impian untuk sultan-sultan yang ada di Bandung. Next. Nah, di Bukit Tertinggi kita akan siapkan juga clubhouse-nya. Ada kolam renangnya. Ya, kolam renang ini tentu buat dinikmati oleh warga yang ada di DMR Resort. Dan bukan hanya itu aja, nanti juga buat pengunjung bisa santai-santai juga, ya, bisa ngundang family atau kerabatnya atau juga mungkin relasinya. Ini ada Martin Gallery yang akan kita siapkan dengan konsep open space juga. Nah, ini untuk charging station kita akan siapkan beberapa titik, ya. Karena kenapa? Untuk mengisi atau ngecas kendaraan listrik memang butuh waktu dan kita pun memang mengikuti perkembangan zaman bahwa kendaraan ini sekarang udah beralih banyak ke kendaraan listrik, mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik gitu kan. Nah, kita siapkan beberapa sentral atau beberapa charging station untuk kendaraan listriknya. Nah, itu kelebihan dari Demra Resort Bapak Ibu. Sangat menarik, ya, tentunya berada di kota Bandung yang begitu banyak keunggulannya dan begitu banyak keuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh Demra Resort, dan kita akan lebih detail lagi bagaimana konsep dari perumahan-perumahannya. Ini dia cluster Kingston. Nah, cluster ini berada di area terdepan, ya. Ini posisinya memang terdepan dan view-nya 360 derajat. Next. Ini untuk stok-stoknya nanti akan diupdate oleh tim kita, ya. Nanti kalau ada yang sudah tertarik bisa di-share juga, ya. Ini ada dua tipe. Ada tipe 60 dan 84 meter. Nah, kita bisa lihat konsep yang Kingston yang 2,5 lantai ini, ya. Ini kita bisa lihat sangat mewah. 2,5 lantai. Nah, yang mana yang setengahnya? Setengahnya itu adalah di lantai tertingginya, di rooftopnya. Ada lantai 1, lantai 2, atasnya rooftop. Justru dan memang rooftop ini menjadi favorit. Kenapa? Untuk bersantai-santai sambil menikmati pemandangan alam yang ada di Demra Resort. Next. Nah, ini untuk kita bisa lihat denah lantai satunya, ya. Di sini ada satu carport untuk satu kendaraan, bisa juga bersebelahan dengan sepeda motor. Masuk ke dalam ada ruang tamu atau bisa juga difungsikan sebagai ruang keluarga. Dan di bawah kita sudah siapkan kamar, ya. Ada kamarnya, kemudian toiletnya juga.
kita memang prioritaskan untuk ada mengakomodir untuk ada kamar di bawah karena kita memikirkan ya kebutuhan untuk orang tua. Nah, naik ke atas ada 2 kamar tidur, juga sudah ada toiletnya ya. Ini untuk kamar anak ya. Kemudian naik ke atas ada rooftop. Yang inilah yang untuk bisa dimanfaatkan untuk bersantai-santai melihat pemandangan kota Bandung. Next. Harganya berapa? Harga yang tipe ini adalah 1,2. Nah, kita bisa lihat nanti apakah 1,2 itu murah atau mahal. Ada harga kompetitornya ya. Kita akan lanjutkan untuk tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu ada Kingston dengan 2 lantai. Kalau kita bisa lihat secara konsep memang hampir mendekati dengan tipe tadi ya. Konsepnya sama. Bedanya ini yang tipe 60 ini memang 2 lantai, nggak ada lantai setengahnya atau rooftopnya. Seperti apa untuk layoutnya atau denahnya? Nah, denahnya adalah seperti ini. Masih kita pertahankan ada 1 kamar di bawah, sudah ada toiletnya juga. Masuk ke dalam dari ruang atau dari carport, ini ada ruang tamu atau ruang keluarga. Di belakang masih ada area terbuka ya untuk taman. Naik ke atas ada 2 kamar tidur. Nah, untuk tipe 60-60 harganya berapa? Kita bisa lihat. Harganya adalah 900 jutaan. Nah, ini memang harga yang di bawah 1 miliar ini tentu banyak sekali target marketnya Bapak Ibu. Dan terbukti di Emerald Resort yang harga 900 juta ini juga memang stoknya udah tinggal sedikit ya. Kita lanjutkan. Nah, selain tipe yang Kingston juga ada tipe Beryl. Nah, Beryl Park ini kita pasarkan dengan hanya jual couplingnya aja. Kelebihan dari Beryl Park ini, next, konsepnya tropical ya. Ini untuk denahnya. Kemudian untuk yang kita jual ada tanah, ukuran tanah 78. Ini harganya 560 jutaan. Nah, buat Bapak Ibu yang suka ngedesain sendiri atau mungkin punya kenalan arsitek atau juga mungkin punya kenalan kontraktor, mungkin Bapak Ibu juga nanti atau konsumennya ada yang kontraktor, nah nanti bisa ditawarkan untuk couplingnya. Jadi bisa bangun sendiri nantinya. Nah, kita bisa lihat nih perbandingan harga di Emerald Resort dengan lokasi kita ini perbandingan harga di sekitar Emerald Resort ya dengan lokasi yang ada dengan lokasi kita ini kita bandingkan Bapak Ibu. Ada beberapa kompetitor yang sudah kita cek harganya. Ada kompetitor ke-1 itu ukuran tanahnya 95. Bangunannya 120, harganya berapa? 2,3 Bapak Ibu. Nah, 2,3 kalau kita lihat per meter itu 14 jutaan. Ini udah mahal sekali. Kita bisa lihat kompetitor kedua. Tanahnya lebih kecil, 72 meter. Kalau bangunan memang hampir sama, ini 120-an. Harganya 1,9, yang artinya per meter juga hampir sama dengan yang tadi. Harganya sekitar 14 jutaan. Yang kompetitor ketiga, luas tanahnya itu 55. Bangunannya itu 68. Ya, memang terlihat lebih murah ya dibanding kita. Tapi ukuran tanahnya itu 55 meter, kecil banget. Bangunannya itu juga 68. Per meternya kita lihat, oh udah mahal, 5,6 jutaan. Kita lihat lokasi kita ya yang kita pasarkan di Emerald Resort ya. Tanah 84, bangunan 75 itu masih 900 jutaan. Yang artinya per meternya di 4,6 jutaan. Nah, ini memang lokasi kita masih sangat terjangkau dan lokasinya juga luar biasa strategis dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Emerald Resort. Next, boleh Kang Nugi? Kita lihat ya, bisa lihat juga mungkin buat Bapak Ibu yang belum pernah berkunjung ke lokasi, kita bisa wakilkan dengan progres dari DM Resort. Ini dia progres.
Itu dia progres dari The Resort. Ya, luar biasa ya, kita bisa lihat ya pemandangan alamnya keren, progres juga perumahannya berjalan terus ya, udah mulai tuh pondasi naik batas sampai udah mulai kita ke naik lantai 2 ya. Di sekelilingnya itu pemandangan indah sekali Bapak Ibu. Ya, progresnya juga udah betul-betul kita cepat untuk progres pembangunannya. Boleh di next Kang Nugi? Nah, ini dia progresnya dan kita bisa juga lihat untuk show unit dari Demra Resort. Ini dia untuk show unitnya. Itu dia unit dari Debra Resort ya. Jadi konsepnya mewah, elegan ya. Kemudian juga punya rooftop yang bisa dijadikan sebagai juga tempat bersantai-santai melihat pemandangan kota Bandung, kota alam pegunungannya. Ini keren banget Bapak Ibu. Yang memang tidak ada developer dengan lokasi atau konsep seperti ini. Nah, ini dia juga untuk dari sisi desain gate-nya. Ini sangat mewah, luas. Ini bisa kita lihat juga perbandingannya untuk kendaraan-kendaraan ya ini lebar sekali Bapak Ibu. Next. Nah, sekaligus juga kita sudah luncurkan ya untuk klaster terbaru. Kalau yang tadi itu klaster existing kita, ada ada untuk Kingston dan Beryl. Baru kita luncurkan tipe Royal Park. Nah, ini tipenya lebih besar karena ternyata kita luncurkan tipe yang Kingston dan tipe Beryl, ini ternyata masih ada permintaan untuk tipe yang lebih besar. Ini dia untuk yang baru kita launchingkan, ada Royal Park. Konsepnya seperti apa? Royal Park ini konsepnya adalah American Classic. Ya, desainnya itu mewah sekali Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat juga dari tampak mukanya ya, terlihat sangat mewah, elegan. Di atasnya juga di atas atap ini ada jendela, sebetulnya ada fungsinya. Ini ada jendela dari attic room. Jadi untuk tipe ini ada tipe yang ke pertama dengan ada keunggulan di atasnya itu ada kita berikan bonus untuk attic room. Ya, ini 2 lantai. Sudah ada juga balkon untuk bisa menikmati pemandangan kota Bandung ya dari atas balkonnya. Seperti apa untuk denahnya ya? Denahnya ini sangat lengkap ya, mengakomodir semua kebutuhan. Carportnya ada, untuk garasi juga sudah disiapkan. Di bawah sudah ada 1 kamar tuh karena memang ukuran juga lebar ya. Kemudian juga ada untuk dapur ya di belakangnya dan ini ada ruang tamu dan untuk area meja makan dengan ukuran sangat luas ya. Di belakang juga masih ada taman yang bisa dimanfaatkan untuk membuat taman-taman ya. Kemudian naik ke atas ada 2 kamar tidur, bahkan kamar utama ini ada kamar mandi dalam. Dan disiapkan juga masih ada ruang tamu yang terkoneksi nanti ke balkon. Di belakangnya ada untuk kamar pembantu. Naik ke atas ada attic room. Ini semuanya kebutuhan terakomodir, sudah disiapkan semuanya Bapak Ibu, jadi sangat lengkap ya. Ini untuk keluarga besar. Dengan ukuran tanah 123, bangunan 180, harganya kita lihat nih, berapa harganya? Harganya 2,3. Kalau tadi 2 miliaran itu ukuran tanah masih di bawah 100 meter. Bangunannya hanya 120, bayangkan. Untuk yang Royal Park, ini rumah eksklusif ya di bawah 40 unit satu klaster ini hanya 2,3 miliar. Ya, dan ini juga udah beberapa unit sudah terjual ya. Nah, ini kita bisa lihat tipe yang kedua. Tipe yang kedua dengan konsep yang sama ya, American Classic. Bedanya ini untuk tapak muka di atasnya nggak ada jendela karena memang tidak ada attic room-nya. Tapi keunggulan untuk tipe yang kedua ini sudah ada bonus kolam renang. Jadi nah ya buat Bapak Ibu yang mungkin konsumennya mencari kolam renang atau yang udah private ya, udah ada disiapkan di sini.
Ini juga ada garasinya, kemudian juga masih ada balkon. Layout dalamnya seperti apa? Ini dia untuk layout dalamnya. Nah, masih dipertahankan ada carport, ada garasi, ya, kemudian juga ruang tamu, ruang keluarga juga di lantai satu masih disiapkan karena memang areanya lebar. Kamar juga masih ada di bawah disiapkan. Kemudian masih juga di belakang itu ada kamar mandi. Dan ini yang dijadikan bonus itu ada kolam renang. Ini di sampingnya itu ada dapur. Jadi nanti buat ibu-ibu sambil memasak yang suka masak lama-lama ya, nanti itu bisa sambil melihat kolam renang di belakangnya. Naik ke atas ada dua kamar tidur dan masih ada juga kamar atau ruang keluarga yang sangat lebar. Ini terkoneksi ke balkon. Jadi kalau ada acara keluarga ya bisa mengakomodir banyak karena kenapa ini ruang-ruang itu sangat terbuka lebar. Bahkan di lantai dua dari ruang tamu atau ruang keluarga ini bisa langsung terkonek ke balkon. Nah, ini jadi kalau ada acara seru nih Bapak Ibu. Ini ukuran tanah 120 dengan bangunan 140, harganya berapa? Harganya ternyata masih 2 miliaran juga, 2,1. Jadi bisa dibandingkan dengan kompetitor ya. Dengan ukuran tanah kita 120-an, bangunan 140 ini masih 2,1. Sedangkan tetangga itu jualnya udah mendekati 4 miliar. Jadi untuk di Emery Resort ini sangat terjangkau untuk masalah harganya. Next. Nah, ini untuk tipe yang ketiga. Ini ada tipe yang lebih diminimalkan ya. Di sini memang belum ada garasi, tapi dua carport bisa masuk, satu carport bisa masuk dua mobil ya dengan konsep yang sama American Classic. Next. Nah, layout dalamnya ini bisa masuk dua kendaraan di satu carport, kemudian masuk ada ruang tamu atau ruang keluarga, ada juga sudah disiapkan kamar dan toiletnya di lantai satu ya. Di belakang ada dapur yang mana untuk view-nya itu bisa melihat ke taman juga. Naik ke atas ada dua kamar tidur, masih sama dipertahankan juga ada untuk ruang keluarganya yang terkoneksi ke balkon. Dengan ukuran tanah 84, bangunannya 75, harganya sangat terjangkau, harganya di 1,3 miliar. Nah, ini buat customer Bapak Ibu harus segera untuk bisa memilih hunian ini karena kenapa? Ini masih harga perdana ya, belum lama kita luncurkan ya atau kita launchingkan. Next. Nah, ini klasternya kita nggak banyak, hanya satu klaster ini hanya 40 unit dan eksklusif. Ada untuk masjidnya atau musolanya, ada taman juga, banyak pasun-pasopnya. Ini merupakan klaster premium kita ya dan sangat eksklusif. Selain itu juga kita pasarkan tipe block spring ya. Ini untuk mengakomodir kebutuhan dari hunian yang dengan dana terbatas ya atau untuk tempat yang pasti ada customer misalkan mencari hunian untuk hanya rumah singgah aja ya nggak perlu besar-besar. Nah, ini bisa block spring menjadi pilihannya ya. Ini rumah kompleks dua lantai ya. Next. Dengan ukuran tanah 42, bangunan 45 meter ya, block spring ini harganya sangat terjangkau ya. Bagaimana untuk denahnya? Jadi carport untuk satu kendaraan, kemudian di dalamnya ada ruang tamu dan ruang keluarga ya. Kemudian naik ke atas ada untuk satu kamar ya, satu kamar sudah ada toiletnya juga di atas ya. Jadi toiletnya ada dua, di bawah dan di atas. Di belakang juga selain ada ruang tamu atau area meja makan juga ada juga disiapkan juga dapur ya. Di belakang juga masih ada taman untuk sirkulasi udara juga untuk ruang terbukanya. Nah, harganya berapa? Harga untuk Block Spring ini hanya 396 jutaan. Ini memang unitnya juga udah nggak banyak ya. Ini untuk pasangan muda yang mencari rumah di alam perbukitan. Next. Dan Block Spring ini juga terbatas unitnya. Ya, ini yang ada warna merah ya. Ini untuk Block Spring berada di tipe atau bersebelahan dengan tipe Beryl. Next. Dan untuk cara bayarnya kita ada DP 35%. Ini memang dalam 30 hari karena memang harganya juga sangat terjangkau dan kita berikan diskon saat ini ada 5% ya. Untuk pembelian silakan ya, harga kita diberikan diskon 5% Bapak Ibu. Nah, untuk cara bayar, ada cash crush juga dengan 30 hari. Nah, untuk cash crush kita ada promo. Setiap pembelian cash crush dengan cara bayar 30 hari ini dapat hadiah langsung iPhone 15 Pro Max. Nah, ini segera juga karena memang promo-promo ini nggak selalu ada. Di saat kita memang apa itu ada promo aja ya. Jadi segera untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dengan 250 GB. Nah,
Next. Nah, ada juga Bapak Ibu, selain memang yang tadi kita luncurkan, untuk cluster yang existing, kita berikan special offer ya. Jadi ada special promo, harganya seperti apa kita langsung masuk ke special promonya. Nah, buat Bapak Ibu, kalau ada customer yang tertarik ya segera juga tawarkan karena untuk special offer ini sangat-sangat terbatas ya waktunya ya. Seperti apa untuk special offernya? Untuk yang Kingston ya, kita bisa lihat ya untuk harganya. Next. Kingston ini dengan ukuran tanah 84 bangunan 75, harganya dari harga 1,2 miliar ya, maka harga ini kita berikan promo dan harga untuk harga KPR-nya, cara bayar KPR ini adalah harga berapa? Ini dia harga KPR-nya. Harga KPR kita ada promo diskon ya sekitar 130 juta. Jadi harga KPR-nya menjadi 1.157.000.000. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik dengan unit ini ya, untuk cara bayar cash kerasnya tentu akan lebih besar untuk diskonnya. Jadi nanti untuk harga cashnya, harga bertahapnya bisa nanti menghubungi tim YLC untuk mendapatkan informasi jadi berapa harganya. Ini adalah harga KPR-nya. Untuk tipe yang kedua, ukuran tanah 60-60 dari harga 994 juta rupiah diberikan harga promo ya, harga promo menjadi ini adalah harga KPR 894 juta rupiah. Jadi ada diskon sekitar 100 juta ya, ada diskon 100 juta untuk cara bayar KPR. Untuk bertahap ataupun cash keras tentu nanti kita berikan juga harga yang lebih menarik lagi ya. Ini kita tampilkan untuk harga KPR dulu itu kenapa? Supaya tadi kalau ada pembeli yang misalkan cara bayar cash kerasnya ada, dikhawatirkan kalau kita cantumkan yang cash keras, customer yang mau cara bayar KPR ternyata pengen dengan cara bayar harga cash keras. Jadi ini ditampilkan untuk harga cara bayar KPR-nya aja. Next. Yang beril untuk yang tanah ya. Kita bisa lihat juga harganya ya. Harga tanah yang beril adalah dari harga 560 jutaan. Diskonnya berapa sekarang? Nah, untuk diskonnya ternyata 490 jutaan ya. Ini harga nanti di waktunya tentu akan terbatas ya. Kita juga akan ada kenaikan harga dan juga pengurang dari sisi diskonnya. Jadi segera buat Bapak Ibu informasikan ke customernya untuk segera menentukan pilihan ambil rumah di Demer Resort. Next. Nah, buat juga Bapak Ibu ya untuk yang survei nanti ada hadiah undian juga ya, nanti ada undian sepeda motor. Next. Dan untuk komisi ya. Buat komisi member ya, ini yang tentu yang ditunggu-tunggu ya. Untuk komisi member ya, ini ada periodenya ya. 4 Januari ya, sebetulnya ini harga sorry untuk komisi ini 2,5% ya. Ini mungkin nanti per ini ya periodenya itu sampai dengan Januari ya. Komisi member adalah 2,5% ya. Periodenya adalah di bulan Januari. Next. Ada closing fee ya. Closing fee-nya diberikan setiap pembelian itu 2,5 juta rupiah. Dibayar nanti ketika customer masuk DP. Next boleh. Nah, selain nanti komisi 2,5%, ada selain komisi 2,5%, ya, juga ada closing fee 2,5 juta, ada juga bonus tambahan buat member atau agent yang berhasil menjual rumah di Emerald Resort, ya, dengan cara bayar cash keras 1 bulan, itu berhak mendapatkan motor senilai 25 juta rupiah, ya. Jadi buat rumah, ya, dapat promo atau reward 25 juta rupiah sepeda motor baru senilai 25 juta rupiah. Untuk yang KPR untuk yang tanah itu mendapatkan 10 juta. Kemudian tambahan bonus ya buat member atau agent yang berhasil menjual rumah di Demer Resort, maka untuk cara bayar ya selain cash, misalkan ada cara bayar cash KPR ataupun bertahap ya, minimal DP 30%. Cara bayarnya 14 hari. 2 unit penjualan dengan cara bayar DP 30% ya, baik KPR ataupun bertahap ya. Syaratnya adalah 14 hari, maka berhak mendapatkan sepeda motor senilai 20 juta. Kemudian untuk coupling uang tunai senilai 7,5 juta. Jadi yang tadi adalah yang cara bayar cash keras ya, sepeda motor senilai 25 juta.
Ini untuk satu unit ya. Ini untuk cara bayar KPR atau bertahap. Tapi wajib 2 unit ya. Ini dengan DP minimal 30% dalam 14 hari. Maka berhak mendapatkan sepeda motor senilai 20 juta untuk penjualan rumah dan kapling 7,5 juta uang tunai ya. Next. Dan buat Bapak Ibu yang sudah ada customer yang tertarik ya, atau memang ini kan kita Sabtu Minggu ya, banyak juga yang berkunjung ke Bandung ya, maka yuk di blast aja, di broadcast, diinformasikan bahwa akan ada acara eksklusif event ya. Apa aja? Ini adalah ada customer mini gathering di mana ya? Di kawasan Bandung Barat, ada di mana? Di Kasa namanya venue-nya ya. Ini tanggal 25 Januari. Dan silakan untuk lebih detail bisa hubungin tim YLC ya apabila ada customernya. Jadi nanti bisa dipandu, diarahkan ya kemudian juga dihandle di acara kami. Next. Jamnya jam 2.30 ya. Jadi jam 14.30, setengah 3 sore. Nah, buat Bapak Ibu ya teman-teman property agent silakan di save ya, ini VIC property agent, ada Pak Yadi, ada Kang Nugi, ada Teh Nora, ada Kang Yusuf, juga ada Teh Rae, ya ini nomor-nomornya dicantumkan, silakan dicatat. Apabila perlu untuk support informasi, update stok, update juga press list, ada tamu yang mungkin akan hadir berkunjung ya di saat mungkin Bapak Ibu ada kesibukan, silakan langsung aja dihubungin tim-tim kami ya. Ada Pak Yadi sebagai manajer tim PIC Property Agent, ada juga untuk Kang Nugi, Tenor dan Kang Yusuf juga Teh Rai. Silakan dihubungin, dicatat, disimpan ya. Dan jangan sukar untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas, update stok, minta press list, minta promo untuk toolkitnya, minta untuk video-videonya semua disiapkan Bapak Ibu. Untuk juga materi PK ini juga disiapkan. Dan nanti kita akan support semaksimal mungkin untuk bisa mudahkan closing di Emerald Resort. Boleh next Kang Nugi? Cukup? Oke. Demikian informasi atau pemaparan di malam hari ini. Dan tentu kami sangat membuka atau sangat apa itu terbuka untuk mensupport Bapak Ibu ya. Jangan sampai disia-siakan peluang emasnya nih Bapak Ibu nih. Silakan hubungin teman-teman dari property agent untuk bisa kita bantu memasarkan DM Resort. Ya, terima kasih Kang Nugi. Oke, terima kasih Pak Angga atas pemaparan materi pada Ya, malam hari ini. Materi perumahan yang akan kita pasarkan bersama-sama di Young Calling Club. Nah, buat teman-teman sebelum kita lanjut ke materi tentang IG Ads, nah buat teman-teman silahkan tulis pertanyaan yang akan ditanyakan di perumahan di Emerald Resort. Mungkin singkat saja, nanti karena kita akan beralih ke pembelajaran utama yaitu tentang Instagram Ads. Oke, saya buka dulu kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ya. Oke. Ini ada yang bertanya, ya, eh, untuk KPR-nya bisa pakai bank apa ya, Pak? ya. Untuk KPR kita pakai nanti sudah kerjasama dengan Bank BTN. Oke, Yang baik-baik bank sudah lainnya tidak. memang lagi proses, tentunya nanti akan banyak juga ya proses nanti dengan bank-bank lain. Saat ini Bank BTN yang sudah kerjasama dengan kita. Oke, baik-baik. Oke. Buat teman-teman, silakan ditulis lagi pertanyaannya sebelum saya beralih ke materi lainnya. Karena nanti di akhir sesi ini tidak ada pertanyaan lagi dari ini ya dari tentang perumahan kita. Jadi terakhir nanti sesi pertanyaan tentang IG Ads-nya. Jadi sekarang itu hanya sesi untuk bertanya-tanya tentang perumahan di Emerald Resort-nya. Gitu. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya beralih ke materi selanjutnya ya, Pak Oke, Angga. Oke, baik. ya. Terima kasih Kang Nugi. Oke, oke, sama-sama Pak. Oke, sebentar. Oh iya, ini ada. Oke, oke, oke. Kita lanjut aja ke materi tentang Instagram Ads ya. Saya akan share screen dulu materi Zoominar-nya. Oke,
Kita akan belajar gimana caranya beriklan IGS atau Instagram Ads menggunakan handphone teman-teman. Nah, untuk beriklan, teman-teman bisa menggunakan handphone masing-masing atau bisa menggunakan laptop. Dan iklan juga ada dua jenis. Ada menggunakan Instagram langsung, aplikasi Instagram, ada juga menggunakan Meta Ads. Nah, di sini kita belajar yang simpel-simpel dulu aja, bukan yang Meta Ads. Karena kenapa? Kalau teman-teman pengen belajar tentang Meta Ads, nanti ada sesi khusus, karena itu nggak bisa dibahas hanya 1 jam, 2 jam aja, teman-teman. Karena itu perlu diulang-ulang dan juga harus ada mentornya untuk mengajari sampai detail gimana caranya beriklan di Meta Ads. Namun di sini kita akan belajar gimana caranya memasarkan perumahan kita melalui Instagram Ads secara mudah. Oke, kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugi, ya tadi sudah perkenalan, cuman barangkali ada yang baru gabung ya. Saya perkenalkan lagi, ini saya namanya Nugi Fatul Fala, saya adalah salah satu leader Yan Proland Club yang bisa membersamai teman-teman semuanya untuk memasarkan perumahan di The Emerald Resort. Oke, saya akan kasih tahu dulu kenapa sih teman-teman harus memasarkan di Instagram dibanding yang lainnya. Karena kenapa? Karena Instagram itu penggunanya lebih banyak dibanding media sosial yang lainnya. Bahkan ini terbanyak kedua setelah WhatsApp. Dan audiensnya juga beragam. Bahkan kebanyakan yang beli perumahan di kita itu berasal dari Instagram Ads. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman supaya nyari jalan shortcut-nya aja lah, gak usah pusing-pusing nyari konsumen dari apa medsos apa yang gak jelas, mending pakai Instagram Ads aja yang udah terbukti kita pakai untuk menghasilkan penjualan di Yan Proland Club dan di The Emerald Resort. Dan kenapa kok pakai Instagram juga? Karena Instagram itu fotonya, videonya, dan juga story-nya itu mendukung banget untuk menjual perumahan kita. Dan ini sangat-sangat mendukung ya aktivitas penjualan properti. Dan juga untuk demografi, lokasi, minat, dan perilaku itu bisa kita setting siapa aja nih orang yang berhak untuk menerima konten kita dan dia itu berinteraksi ke konten kita dan mulai beli perumahan kita. Ini bisa disetting menggunakan Instagram Ads. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis iklan. Teman-teman bisa menggunakan iklan apapun. Kalau seandainya ada konten video, itu bisa dipakai. Kalau konten foto, itu juga bisa dipakai. Konten carousel atau story, itu juga bisa dipakai. Tergantung sekarang larisnya seperti apa. Namun, saran Nugi nih, kalau buat ads, menggunakan video. Kenapa? Karena gini, teman-teman bisa bayangkan, kalau foto itu hanya menggunakan indera penglihatan aja itu masih kurang. Orang itu masih kayak gimana? Gampang terdistraksi. Tapi kalau seandainya menggunakan video, dua indera itu bisa dipakai sekaligus dan orang itu bisa langsung nyerap gitu ya informasi perumahan kita ke benaknya, pikirannya penonton. Jadi bisa menggunakan mata dan juga telinga. Nah, video ini sangat disarankan oleh kita untuk ber-ads atau beriklan menggunakan Instagram Ads. Ini langkah-langkah untuk memulai Instagram Ads. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas gimana sih caranya membuat Instagram dan juga membuat postingan-postingan sebelum beriklan. Kita juga kemarin sudah belajar gimana caranya membuat konten yang lebih menarik supaya orang-orang itu mau berinteraksi melalui like, share, komen, dan lain sebagainya. Nah, di sesi ini kita belajar gimana caranya menyebarkan konten itu menggunakan berbayar, menggunakan ads. Nah, oke, lanjut saja. Ini ada tips membuat iklan yang efektif. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan visualnya yang menarik gimana caranya. Gambarnya harus bagus, videonya juga harus bagus. Kalau video dan gambarnya masih kurang jelas, orang agak susah untuk mengeklik
konten kita dan juga masih ragu-ragu untuk berinteraksi atau membeli produk kita. Nah, itu bisa diperhatikan juga. Kalau teman-teman belum bisa membuat konten gambar atau videonya, bisa kita sediakan. Kita sudah sediakan di grup Telegram dan juga kita sudah sediakan di konten-konten yang setiap hari kita share di grup WhatsApp. Untuk pesan, pesan itu yang ada di kontennya itu harus jelas. Jangan ngawang-ngawang atau apa. Saran saya itu bisa dilakukan secara singkat. Misal copywriting-nya itu bisa dijelaskan secara singkat. Gak perlu yang panjang-panjang karena orang itu akan skip konten kita. Kalau semakin panjang kontennya semakin di skip. Yang penting singkat, padat, jelas, dan informasi yang kita tawarkan ke mereka bisa tersampaikan. Dan CTA yang kuat, CTA itu seperti call to action. Nanti kita belajar langsung di prakteknya. Konsisten branding. Nah, di media sosial biasanya kan ada postingan-postingan, Saranugi. Nah, di dalam kontennya itu konsisten, konsisten posting. Bukan seperti ini. Kalau hari ini aku posting tentang properti, besoknya posting tentang jualan makanan, besoknya lagi posting tentang brand-brand lain gitu. Tapi kalau masih di satu produk alias properti itu nggak apa-apa. Tapi kalau barang jualannya itu diganti-ganti, campur aduk itu masih tidak disarankan, teman-teman. Lalu terakhir itu tes evaluasi. Maksudnya apa? Jadi ketika hari ini misal teman-teman sudah nge-ads selama 3 hari. Nah, kalau seandainya masih kurang memuaskan hasilnya, teman-teman harus dievaluasi lagi, entah itu di kontennya harus diperbaiki, atau di cara iklannya harus diperbaiki, atau penargetannya harus diperbaiki. Nah, itu perlu dievaluasi gitu. Nanti kita belajar pelan-pelan. Untuk budget ads-nya sendiri tergantung kemampuan kita masing-masing. Kalau budgetnya itu eh, terbatas, bisa menggunakan yang kecil dulu. Bisa menggunakan yang kecil dulu. Minimal budget yang bisa kita gunakan adalah 30.000. Atau, oh ya 30.000. Minimal itu 30.000. Teman-teman bisa memanfaatkan, memasarkan properti kita menggunakan budget 30.000. Dan pantau return of investment maksudnya. Jadi ketika sekarang kita menghabiskan uang 30.000, apakah mendapatkan leads yang banyak kah atau enggak? Nah, itu perlu dipantau. Jangan sampai teman-teman mengeluarkan uang banyak tapi nggak ada lead sama sekali, nggak ada nomor handphone yang didapat sama sekali. Nah, itu perlu dipantau juga. Gitu. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang harus dihindari sama teman-teman. Yang pertama, menargetkan audiens secara luas. Nah, biasanya di dalam pengaturan ads itu ada siapa aja yang akan kita tawarkan, lokasinya di mana, dan usianya berapa. Nah, Saranugi, gunakanlah audiens atau demografi yang spesifik. Misal, kira-kira orang yang bisa beli rumah itu umurnya berapa ya? Nah, biasanya orangnya itu umurnya di umur 28 sampai 55 misalkan. Atau kira-kira orang yang bisa beli rumah itu hobinya apa ya? Atau bisa kebeli barang apa ya? Nah, itu perlu dipikirkan sama teman-teman sebelum melakukan ads. Yang kedua, tidak menguji berbagai format konten. Nah, terkadang nih, misal teman-teman udah beriklan menggunakan foto. Nah, kalau seandainya foto itu masih kurang berhasil, bisa juga dicoba menggunakan video. Nah, kalau seandainya videonya kurang berhasil, itu juga bisa dikombinasikan. Nanti kita belajar sama-sama di sini. Yang ketiga, tidak memantau hasil iklan. Nah, ini banyak juga nih eh, beriklan hanya sekedar beriklan dan itu perlu dipantau. Kalau kita beriklan harus ada dipantau. Untuk yang copywriting, biasanya di dalam konten itu di bagian bawahnya ada copywriting. Saran saya copywritingnya itu singkat, padat, jelas. Yang penting pesan yang ingin kita sampaikan kepada penonton bisa tersampaikan.
Yang kelima, mengabaikan kualitas visual. Nah, ini sudah kita bahas ya. Kontennya harus berkualitas dan sebagainya. Oke, baik. Kita lanjut aja ke prakteknya. Gimana sih praktek cara memasarkan Instagram Ads? Apakah suaranya kecil atau sudah jelas? Cek-cek, bisa dikasih tahu saya Jelas, ya. Oh, jelas ya. jelas. Oke, baik kalau jelas. Bentar. Kita lanjut aja ke praktiknya. Saya akan menampilkan layar handphone. Sebentar, teman-teman. Sebentar. Oke, kita akan tampilkan dulu handphonenya. Nah, ini adalah tampilan handphone yang saya pakai untuk beriklan. Langsung saja kita praktekkan gimana caranya beriklan lewat handphone. Nah, untuk beriklan menggunakan handphone, teman-teman harus membuat postingan minimal 25 postingan terlebih dahulu di akun Instagram tersebut. Kalau belum ada, silakan posting sebanyak-banyaknya terlebih dahulu supaya bisa langsung beriklan. Nah, ini saya contohkan sudah posting banyak ya, entah itu video ataupun foto. Dan setelah itu, silakan teman-teman dirubah akun Instagramnya. Barangkali nih ada akun Instagram yang belum dirubah menggunakan akun profesional, bisa dirubah terlebih dahulu menggunakan ini. Klik garis di pojok kanan atas. Nah, di bagian sini. Lalu kita scroll ke bawah sebentar. Nah, nanti pokoknya di bagian pengaturan ini ada tulisan fitur dan kontrol kreator, fitur dan kontrol. Nah, nanti di sini di bagian ubah jenis akun kita bisa ganti ubah jenis akunnya menggunakan akun profesional. Karena akun saya ini sudah digunakan S dan juga sudah berubah menjadi akun profesional, maka ini siap langsung diiklankan akunnya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Pilih salah satu konten yang akan kita sebarkan alias diiklankan menggunakan uang kita. Misal, saya pilih rumah yang ini, rumah The Emerald Resort di rumah contohnya. Nah, di bagian bawah ini ada tulisan promosikan postingan. Promosikan postingan ini tinggal diklik aja, teman-teman. Diklik, tunggu sebentar. Nah, di sini ada 3 pilihan. 3 pilihan ini fungsinya berbeda-beda. Coba saya jelaskan sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Nah, yang paling atas ini ada tulisan membuka profil saya. Cocok untuk brand awareness dan mengikuti. Oke. Saran saya, kalau teman-teman ingin berjualan, bisa menggunakan mengirim Anda pesan. Pilih yang paling bawah. Ketika sudah diklik, di sini ada pilihan lagi. Tombolnya mau seperti apa, sama kirim pesannya mau kemana. Nah, saran saya untuk kirim pesannya itu ke akun Instagramnya dulu. Nanti
setelah ke Instagram, kalau ada orang yang tanya-tanya lewat akun Instagram kita, baru kita pintain nomor handphonenya kalau mau tahu info lebih lanjut tentang perumahannya. Gitu. Nah, di bagian tombol tindakan ini kita bisa pilih kira-kira tombol tindakannya mau kita tampilkan seperti apa. Nugi pilih yang hubungi kami. Silakan. Setelah itu, bisa klik selanjutnya. Nah, di bagian ini, teman-teman bisa menargetkan kira-kira siapa nih orang yang bisa beli rumah kita. Eh, Mungkin kalau teman-teman bingung siapa aja, nah teman-teman bisa eh, mengilustrasikan seperti ini. Mungkin dari sini, dari sekian banyak orang, ada yang pernah belanja ke mall atau suka jalan-jalan ke mall, nonton di mall. Nah, biasanya orang-orang yang datang ke mall itu adalah orang-orang yang berkualitas, yang punya uang banyak dan bisa beli rumah. Nah, minat juga di sini sama. Kira-kira barang apa yang ada di mall besar itu yang kita bisa temukan di sini. Coba kita klik buat pemirsa Anda sendiri. Nah, di bagian ini, di bagian nama pemirsa, kita bisa ketikkan, misal, iklan Emeralda. Nah, di bagian lokasinya, kita bisa isikan kira-kira iklan kita mau disebarkan di lokasi di mana kira-kira orang yang bisa beli perumahan kita, lokasinya atau tempat tinggalnya ada di mana. Nah, saran saya untuk lokasinya bisa diarahkan di sekitar Bandung atau Cimahi. Atau bisa juga di sekitar Jakarta, namun mereka kebanyakan itu kejauhan kalau di sana. Tapi buat investasi bagus. Cuman untuk pemula, untuk baru-baru iklan, bisa dipilih dulu yang Bandung dan Cimahi. Nanti orang-orang yang di sekitar Bandung dan Cimahi akan dapat konten kita atau iklan kita. Nah, lokasinya bisa kita pilih. Ini bisa menggunakan radius atau ketik ya. Kalau nggak mau pakai radius, ininya di nonaktifkan. Nah, setelah itu kita geser ke wilayah yang di atas ini. Wilayah. Nah, di bagian wilayah ini kita isi lokasinya. Nah, selain kita bisa memasukkan kotanya, kita juga bisa memasukkan kecamatannya. Barangkali ada kecamatan spesifik yang kita tahu bahwa di perumahan itu adalah orang-orang kaya gitu. Itu bisa kita pilih. Atau kita juga bisa, oke, belum ketemu ya. Atau kita juga bisa menggunakan radius. Kalau ini juga, nanti Cimahi belum ketemu. Oke, nanti saya cari lagi. Nah, anggap aja saya mau sebarkan konten ini di sekitaran Bandung atau di Bandung Barat. Itu juga bisa menggunakan radius ini. Kita checklist. Nah, di bagian ini, usia. Usia minimal adalah 25. Dan di saran pemirsa ini, kita bisa setting lagi usia jenis kelamin, bisa kita pilih. Kira-kira usia berapa orang yang bisa beli rumah gitu. Nah, kalau orang yang usianya 25 tahun, biasanya orangnya baru lulus kuliah. Atau 24, 23 itu biasanya baru lulus kuliah S1, S2 gitu. Nah, mungkin saran Nugi bisa agak perkecil lagi supaya iklannya juga lebih murah dan lebih tertarget iklan kita.
Nah, usia ini juga usia mempengaruhi tentang KPR atau cash bertahap. Jadi bisa dispesifikkan lagi usianya. Untuk minat, teman-teman bisa menggunakan kreativitas teman-teman masing-masing. Anggap aja misal seperti ini, teman-teman pernah masuk ke mall besar yang ada di Bandung, di Jakarta, atau di mana. Kira-kira di situ ada barang apa, barang mewah apa yang mereka itu suka beli. Contohnya nih, di mall itu biasanya ada pakaian Zara gitu, eh, pakaian. Oke, belum ketemu. Ayo udah kita cari misal mobil. Mobilnya mobil apa? Mobil Fortuner. Nah, ini ada Toyota Fortuner. Kita bisa pilih. Terus ada apa lagi di situ? Misal ada sepatunya sepatu Adidas misal yang harganya lumayan tuh. Oh, belum ada. Ya udah, kita cari lagi. Misal ini Mitsubishi Pajero. Terus ada apa lagi? Nah, terus ada ini lagi. Kira-kira orang yang punya uang banyak itu punya hobi apa? Gitu. Itu bisa kita masukkan. Hobinya tentang golf misal. Nah, kita juga bisa masukkan kayak aktivitas yang sering mereka lakukan seperti apa. Misal investasi. Investasi real estate juga bisa masuk. Nah, silakan berkreativitas sendiri atau misal teman-teman punya kenalan orangnya punya uang banyak. Nah, kira-kira dia hobinya apa nih? Siapa tahu hobi satu orang yang punya uang banyak ini hampir mirip-mirip juga dengan orang yang punya uang banyak itu. Jadi kita bisa mengira-ngira kira-kira orang itu bisa beli rumah ini dengan hobi apa, minat apa, dan dia punya kebiasaan apa. Kita bisa pilih di sini. Nah, setelah itu kita centang plus. Di kanan atas ini tinggal diklik aja plus. Nah, penargetan kita sudah selesai, sudah dibuat. Kita tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini di bagian anggaran harian, kita bisa atur kira-kira anggaran per hari kita itu mau seberapa. Kalau anggarannya terbatas, bisa dibikin yang paling kecil. Misal ini ada 32.000. Terus atur durasinya juga jangan lupa. Kita klik atur durasi. Nah, durasinya bisa dikecilin atau diperbesar. Contohnya Nugi mau pilih 3 hari dulu deh, biar tahu, coba-coba dulu. Nah, di bagian bawah ini ada total anggaran iklan yang sudah ditotal selama 3 hari. Ada 98.000 dan di bawahnya juga ada estimasi jangkauan, estimasi kira-kira konten teman-teman akan disebarkan ke berapa ribu orang. Nah, bisa dilihat di estimasi jangkauan. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa di top up dulu akun Instagramnya. Gimana cara top up akun Instagramnya? Top up ini sama seperti pulsa ya. Jadi di bagian metode pembayaran ini bisa kita isi pulsanya dulu, pulsa ads-nya. Nah, caranya
tinggal klik tambahkan dana. Untuk tambahkan dana, kita bisa menghubungkan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Tapi kalau nggak punya, bisa juga menggunakan bank transfer. Transfer Bank BCA, ada OVO, GoPay, transfer BNI, Mandiri, Ciniaga, gitu, dan juga Danamon, dan juga bank-bank lainnya. Itu bisa. Ini saya contohkan menggunakan bank transfer via BCA. Nah, di bagian ini sudah ada kode virtual account. Kode virtual account ini tinggal disalin aja, lalu melakukan pembayaran di mobile banking atau di mesin ATM BCA atau mesin-mesin ATM lainnya. Nah, itu bisa dilakukan. Ini saya mau contohkan dulu untuk pembayarannya. Nah, kalau sudah dipromosikan, teman-teman, kalau sudah dibayar tadi virtual account-nya di ATM ataupun di mobile banking, di handphone masing-masing, atau menggunakan transfer OVO, apa segala macam, nanti di bagian konten yang kita iklankan, di bagian tulisan promosikan postingan ini berubah menjadi sedang dipromosikan. Nah, kalau tulisannya sedang dipromosikan, berarti iklan kita sedang disebarkan ke orang yang tertarget, yang kira-kiranya bisa beli rumah kita. Oke, jadi ketika ada orang yang beli rumah kita, nanti si orangnya itu bakal chat ke DM Instagram kita. Nah, di bagian kanan atas ini ada kolom chat. Nanti mereka akan chat di sini, chat di kolom chatnya. Dan saran Ugi ini, ketika ada orang yang tanya-tanya tentang perumahan di Instagram, itu langsung dipintai nomor handphonenya. Cara mintanya seperti apa? Caranya gini, Kang, atau Pak, Bu, untuk info lebih lanjutnya nanti saya kirim di WA. Nomornya berapa, Pak? Gitu. Berapa, Bu? Nah, gitu cara mintanya. Jadi langsung ditembak aja. Jadi bukan, oh boleh, boleh minta nomor WA-nya. Nah, itu pasti ditolak. Tapi kalau seandainya kita bilang seperti ini, Pak, Bu, untuk informasi lebih lanjutnya nanti saya kirim di WA. Nomornya berapa, Pak? Gitu. Nah, gitu cara bilangnya. Oke, dari sesi Instagram Ads ini, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh ditulis di kolom komentar, di kolom chat di bawah ini. Dari Pak Gunawan, Pak Nugi mohon link rekamannya, sinyal di saya kurang bagus, sering putus-putus, terima kasih. Oke, baik Pak Gunawan, nanti saya kirim rekaman Zoom-nya. Sinyal di tempat saya bagus. Oke, baik Pak Zainal. Alhamdulillah. eh, yang sinyal teman-teman yang lain pada bagus nggak? Semoga pada bagus ya. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan yang tadi belum sempat praktek, tenang. Nanti Nugi kirim rekaman Zoom-nya supaya nanti ketika tanggal gajian atau apa itu bisa disisihkan aja uang sedikit untuk beriklan. Siapa tahu nanti di situ ada yang nyantol untuk survei lokasi atau ikut gathering atau nih misal ketika teman-teman dapat konsumen yang ngechat di akun Instagramnya, langsung pintain aja nomor handphonenya. Setelah dapat nomor handphone itu, diedukasi, di follow up sebentar. Di follow up-nya seperti apa? Seperti Zoominar yang kemarin Nugi jelaskan. Kalau dia tanya lokasi dan teman-teman bingung jawabnya, kasih tahu patokan-patokannya aja. Misal 5 menit dari IKEA Kota Baru Parahyangan, 10 menit dari gerbang tol Padalarang, atau 15 menit dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, cukup seperti itu aja. Atau kalau misal dia pengen tanya-tanya lebih detail lokasinya, nah, ya udah
survei aja nanti ketemu sama Kang Nugi, Pak Yadi, dan teman-teman yang lainnya supaya dijelaskan di perumahannya langsung. Oh, kelihatan ini lokasinya seperti apa. Kalau seandainya ada yang nanya, misal, Kang, ini perumahannya berapa kamar tidur, berapa kamar mandi. Nah, itu bisa dilihat ya di grup Telegram atau ditanyain langsung ke Kang Nugi, Kang, ini rumahnya berapa kamar tidur, berapa kamar mandi. Nah, atau misal dia tanya fasilitas di dalam perumahannya apa. Nah, itu bisa disebutkan poin-poinnya aja. Misal kita ada jogging track, barbecue area, taman bermain anak, masjid raya. Nah, itu bisa dijelaskan poin-poinnya aja. Yang penting gimana caranya teman-teman bisa mengajak mereka untuk survei lokasi dan juga ikut gathering. Biar kita yang handle semuanya, biar kita yang repot-repot di lapangan, yang penting teman-teman dapat komisi puluhan juta rupiah. Amin. Amin. Silakan tulis amin, 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 amin di kolom komentar buat yang mau aja. Oke. Oke. Buat teman-teman yang pengen product knowledge-nya nanti dikirim di grup masing-masing, dan bagi yang belum tergabung di grup Young Talent Club, silahkan hubungi nomor Nugi 0878 1900 Nah, nanti Nugi kasih grup WA-nya. Semua koordinasi, semua hal-hal yang nggak tahu itu bisa ditanyakan langsung aja ke Kang Nugi ataupun Pak Yadi dan sebagainya. Oke? Mungkin di Zoominar, di sesi Zoominar ini selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung Japri Nugi aja atau Japri tim admin yang lainnya, gitu ya. Tentang IG Ads, tentang apapun bisa ditanyakan langsung aja. Dan jangan lupa nanti di tanggal 25 kita ada acara gathering konsumen. Buat teman-teman yang punya konsumennya bisa langsung diarahkan aja ke gathering tersebut. Dan buat teman-teman yang di sekitaran Bandung, yang pengen ikut acara kita senam dansa bersama Pak Dahlan Iskan, yaitu mantan Menteri BUMN dan mantan Menteri media terbesar gitu ya, bisa daftar di link yang akan saya sharekan nanti ya. Karena ini eh, buat teman-teman yang dekat Bandung itu boleh banget ikut nanti, ketemu sama saya, ketemu sama Pak Yadi, bahkan ketemu sama Payananya langsung ya. Oke, oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sesi Zoominar kali ini. Saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk menambah penghasilan, untuk menambah eh, ini ya pemasukan, dan bisa sejahtera kita semua. Oke, terima kasih. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Bayu, IG Instagramnya ya. Kalau IG Instagramnya ini property.bdg. Udah di chat ya, Kang Bayu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Dadah.